Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasinya maskulin. Insyaallah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kita lihat situasinya maskulin. The King of Cups, Six of Cups, Eight of Cups. Kamu bisa berdealing dengan water sign, Scorpio, Pisces, and Cancer. Oke. Di sini aku ngelihat maskulin masih berat ya melepaskan koneksinya kalian. Dia terluka sendiri dengan perasaannya dia. Salah satunya ya karena kan dia menduakan ya. Jadi dia masih terbayang kenangan sama kamu. Ya, maskulin menghadapi pembayaran karma ya, mau tidak mau. Dari perbuatannya dia sendiri. Aku ngelihat si maskulin ini masih memantau tentang kamu. Dan ya dia juga berat meninggalkan kenangan memorinya sama kamu. Satu sisi juga dia masih mempertahankan tentang karmiknya. Ya, dia masih tutupi kejujurannya dari kamu. Dan aku perhatikan energinya. Maskulin memang pelan-pelan ingin memperbaiki nantinya. Karena dia ngerasa sudah waktunya harus berkata jujur dan kembali rujuk sama kamu. Tapi memang situasinya maskulin lagi banyak beban, lagi banyak tekanan, terutama ini adalah karma dari masa lalunya dengan kamu, dan dia harus mempertanggungjawabkannya walaupun ini berat bagi dia. Ya, pembayaran karma ya. Dan maskulin masih terperangkap dalam koneksinya dengan kamu sekarang.
Dan aku ngelihat si maskulin ini sulit untuk bahagia ya. The Devil. Ya. Five of Cups. Ya. Memikirkan untuk kembali dan mengenang kenangan di masa lalu dengan kamu itu sebenarnya sangat bahagia, dan dia masih terperangkap dalam memori indahnya sama kamu, dan dia juga memikirkan kalau keberuntungan dia tuh selalu ada di masa lalu, dan dia sekarang kecewa karena kebahagiaannya dia tidak membawa kebaikan dalam hidupnya, malah membawa beban, sangat sulit untuk bahagia. Dan dia selalu bermimpi buruk ya, adanya perselingkuhan, pemanfaatan, penipuan. Dan aku ngelihatnya memang maskulin di sini menyimpan rencana ya dari si karmik, salah satunya ya ingin cerai, karena hubungan ini sangat karmik circle ya, penuh dengan dendam, penuh dengan ambisi, obsesi, bahkan juga keserakahan tentang harta yang diinginkan oleh karmik ya. Dan aku ngelihatnya maskulin di sini terperangkap dalam kenangan di masa lalu, dan dia juga ngerasa kalau karmik ini ya bermain di belakang dia juga. Aku ngelihatnya dia sakit hati dengan karmik ya, karena ada yang ingin bercerai dan meminta harta warisan, dan sebagian ada yang menyelingkuhi lagi dengan orang lain, dan ujungnya tentang perceraian karena kisah di masa lalu terulang kembali ya. DM mengacaukan kebahagiaannya sendiri ya, dan ini membuat dia terbunuh dengan kebodohannya. Di sini feminim juga sudah memutuskan ya untuk menerima diceraikan ataupun menerima tentang pembayaran karma, dan ini membuat feminim juga sedih sebenarnya, tapi ya inilah yang harus diambil keputusannya. Maskulin ingin kembali lagi ke kamu tapi sulit ya, karena terhalang, salah satunya dengan magic ya, terhalang dengan ilmu hitam, pelet, guna-guna, dan ini menjadi beban berat banget kembali ke kamu, karena maskulin juga masih ragu karena ada pilihan yang lain. Ditambah lagi feminim sudah tegas menjalankan pembayaran karma, walaupun ya sedih, kacau gitu ya. Dan aku ngelihatnya memang maskulin di sini harus benar-benar memikirkan yang terbaik. Kalau dia ya mau kembali lagi kepada feminim, ya dia harus bisa
menjujurkan perasaannya dia, ya, dengan feminim. Dan maskulin juga masih memantau, ya, memantau tentang perjalanannya si feminim, dan dia merasa tersiksa kebahagiaannya dengan karmik karena ada pembelajaran dan pembayaran karma yang harus maskulin jalani. Dan maskulin di sini juga sebenarnya kangen berat sama kamu. Dia merasakan banyak keberuntungan yang dia dapat selama dengan kamu. Tapi semuanya ya dihalangi karena adanya godaan setan, ya, pastinya. Padahal di sini sudah ada kesuksesan yang diraih oleh maskulin. Kita lihat lagi tentang Clary 5-nya. Kita lihat King of Cups, Nine of Wands, Seven of Cups, Three of Wands in the reverse. So maskulin ini nggak belajar dari kisah masa lalunya, sehingga banyak kegagalan yang akan dialami oleh maskulin. Three of Pentacles, Page of Swords, Ace of Pentacles. Maskulin masih memantau komitmennya dia di masa lalu dengan kamu, tapi juga dengan orang baru. Semua ya demi materi, ya, duniawinya dia. Makanya dia tertekan dan melihat ataupun mendengar kabar feminim lebih sukses meraih hasil dari pembayaran karmanya, terutama dengan cara spiritual. Dan maskulin di sini tersiksa, ya, tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena dia kecewa dengan pilihannya dan dia tersiksa atas spiritualnya si feminim. Kenapa? Karena feminim tadinya kan fokus mendoakan si maskulin, tapi kini enggak, ya. Dan ini membuat maskulin tersiksa dan selalu bermimpi tentang feminim. Dan aku ngelihatnya maskulin sakit hati, ya. Dia menyimpan luka hatinya dari pikirannya dia sendiri, ya, dengan cara dia menjalani hubungan dengan karmik, salah satunya berumah tangga, itu pun terpaksa. Maskulin mengalami banyak pengkhianatan dari perjalanan karirnya, bahkan juga perjalanan hubungan. Tuh, ya.
Ditambah lagi feminim sudah optimis, tegar, kuat dalam memperbaiki luka hatinya. So, aku ngelihatnya maskulin di sini dendam ya. Salah satunya dendam dengan karmik juga. Karena ya udah terperangkap dalam jebakan Batman-nya si karmik. Ya. Dan hubungannya dengan feminim juga udah nggak bisa ya diselamatkan seperti dulu lagi, udah nggak mudah gitu. Ditambah feminim sudah focusing ya tentang kesuksesan dirinya dia sendiri. Ini ada pembayaran karma ya dari hubungan terlarangnya mereka. Dan maskulin sakit hatinya kenapa? Karena feminimnya sudah menjaga perasaannya dia sendiri. Jadi udah nggak terlalu memaksakan maskulin untuk kembali ke dia. Nah ini membuat dia stres, depression, gimana bisa sukses lagi, gimana bisa meraih kebahagiaan lagi. Tuh, keblok ya, tuh keblok. Maskulin mau kembali ke feminim, keblok. Dan banyak hal yang harus dilewati oleh maskulin, dan ia nggak bisa menutup kemungkinan lagi menghindari karma ya. Jadi memang harus bayar, mau nggak mau ya harus bayar. Dan ya aku ngelihatnya maskulin harus bisa menerima kenyataan tentang karma. 7 of Wands. Dan maskulin harus berkompetisi untuk meraih masa depannya sekarang dengan orang baru ini dari nol lagi. Ya, dari nol lagi. Dan hal yang bisa membuat maskulin sukses adalah memperbaiki lagi tentang sifat-sifatnya dia. Ini butuh waktu lama, gak bisa cepet. Bisa makan sampai 7 tahun perbaikannya, ya. Tepok. Ini mah anakku nih maunya tepok nih. Oh, jung. Tuh. Kesuksesannya maskulin dalam keberuntungan ya. Untuk meraih keberuntungan lagi tuh sulit. Karena banyak sekali hal yang harus dipertanggungjawabkan dulu. Tuh ya, sulit. Tadi aku udah bilang sulit. Mulutku ya, lidah pahit lidah kata orang. Ini sulit banget kalau dibilang sih, karena harusnya dia udah bersyukur dapat kebahagiaan ya, tapi malah diduakan dan mengacaukan. Ya mau gak mau di DM harus menjalani pembayaran karma ya, bukan dengan feminim tapi dengan karmik. Makanya dia dendam, marah, kesel sama karmik karena masuk dalam jebakan Batman-nya. Kita lihat The Wheel of Fortune. Tuh ya, jebakan lidah pahit lidah. Di sini kan aku lihat ya, sulit mencapai kebahagiaan, bahkan untuk seksualitasnya aja udah nggak bagus ya si TM. Udah banyak beban, udah banyak tekanan juga ya, dan
Ya, aku ngelihatnya maskulin di sini harus belajar menerima kenyataan ya. Harus belajar menerima kenyataan. Dan maskulin kalau aku lihat dendam banget sebenarnya dengan dua-duanya, dengan feminim juga, dengan maskulin juga, dengan karmik juga. Ya, dendam banget ini dua-duanya. Dan aku ngeliatnya memang di sini maskulin mengalami banyak sakit hati ya nantinya, karena ada triparti yang terulang. Dan aku ngelihatnya memang dia meragukan cintanya dengan si karmik nanti. Ya, meragukan cintanya dengan karmik, terutama tentang ketulusan cinta. Karena karmik menduakan dia nantinya nih. Salah satunya nanti alasannya adalah kesehatan, kedua juga karirnya si DM, ketiga tentang seksualitasnya dan status. Ya. Makanya DM ngedengar kabar karmik berselingkuh lagi nanti, bahkan juga lebih buruk karmanya, dan mendengar tentang karmik menanam dengan ilmu hitam, pelet, guna-guna ya demi mempertahankan DM. Tuh. Dia kan dengar kabar tentang karmik, apa yang ditanam ya ini yang dituai. Karmanya sedang berjalan. Ya, sedang berjalan. Dan ya aku melihatnya sih DM harus menerima kenyataan ya. Nggak bisa diingkari lagi, nggak bisa dihindari lagi. Dan DM juga ngimpi buruk nih, bermimpi buruk tentang karmik ada selingkuhan atau mendengar kabar yang tidak enak ya. Dan DM juga bermimpi buruknya tentang ilmu hitam, serangan. Tuh. Ada keinginan, ada the key, the Knight of Pentacles, the Queen, the Ten of Pentacles, and the Queen of Swords. Maskulin ingin menanam harapan kembali kepada feminim. Dia mempunyai intuisi kalau feminim itu sudah lebih baik dan sudah dewasa, bahkan fokus dalam materi untuk keluarga. Makanya dia berharap ada suatu communication lagi dengan feminim karena ingin sukses lagi. Tapi penghalangnya ini adalah karmik ya. Salah satunya ya ilmu hitam, teluh, guna-guna, hati-hati. Ya, tetap berhati-hati. Ya. Dia bermimpi kalau feminim sebagian sudah ada yang menikah dengan kehidupan baru, dan DM juga belajar tentang spiritual perlahan-lahan, tapi memang belum bisa diarahkan. Dan di sini maskulin mencoba mengikuti intuisinya untuk bisa kembali lagi sama kamu, tapi di sini terhalang ya karena ada perjanjian setan ataupun ya ikatan dengan iblis.
keserakahan, ilmu hitam, pelet, ataupun rumors ya, fitnahan, sehingga belum bisa lagi balik ke kamu. Salah satunya ini penghalangnya. Tuh. Hubungan terlarang penuh dengan trik, manipulasi, bahkan juga magic. Oh my god, devilnya double. Akhir tahun lagi ya. Belum bisa diandalkan ya, maskulin untuk kembali. Masih terikat dengan kebebasan, manipulasi, dengan topeng, masih terikat. Just carefully buat feminim ya, hati-hati karena tahun 2024 juga ya, tahun angka 8. Jadi apapun perbuatan kita yang kemarin ya akan berbalik lagi ke kita. Jadi perbaiki dari sekarang. Kalau kalian belum sanggup ataupun merasa janggal gitu ya, cari guru spiritual ya, berkorban gak apa-apa daripada gak sama sekali, karena itu berbalik angka 8-nya. Kenapa 2024? 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8. Jadi tujuan hidup kita yang sekarang ini akan berbalik pada diri kita. Apa yang kita pelajari hari ini dan yang kemarin itu tujuannya adalah untuk besok ya. Agak menyeramkan sih karena devilnya 2 ya. Jadi untuk feminim cepet-cepet diobatin aja ya, cari penjagaan, pembersihan diri ya. Oke, aku lihat dengan ini kartu oracle-nya. Aku aja masih pakai guru spiritual guys, karena jujur aja aku juga bukanlah orang hebat gitu loh, dan gak mau menjadi orang hebat ya. Aku juga masih butuh guru spiritual, butuh pendamping ya, pembimbing, butuh banget. Retreat. It is time to disconnect from the world. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Engagement. Your love life is ascending to higher level of commitment. Release your ex. Oke, maskulin. Aku ngelihatnya selama tidak berkomunikasi dengan feminim, kamu banyak menyadari ya, salah satunya harus belajar mencintai dirimu sendiri, hormati dirimu untuk bisa menarik energi yang lebih positif, terutama dalam hubungan yang lebih berkomitmen, naik level. Di sini kamu harus bisa melepaskan egomu, melepaskan permainanmu, melepaskan apa yang kamu inginkan belum tentulah baik untuk kamu ya. Dan aku ngeliatnya memang kamu baru menyadari kalau energi terbesar kamu selama ini yang membuat kamu bergairah dan sukses ini adalah dari mantan kamu ataupun pasangan kamu yang kamu sia-siakan, yaitu feminim. Dan aku ngeliatnya kamu harus benar-benar banyak belajar perbaiki diri kalau kamu memang ingin sukses, ingin bahagia ya. Karena aku ngeliatnya kamu baru menyadari kalau kamu masuk dalam jebakan Batman-nya si karmik, dan kamu menyesali hal itu tapi nggak bisa berbuat apa-apa ya.
I like you, someone like you, romance is a blooming, fun, flirty, wonder dead, inspiration, not today. Kamu gak nerima tentang perpisahan sebenarnya, tapi kamu juga yang menghadirkan seseorang. Jadi kamu harus bisa melepaskan hawa nafsumu sendiri, terutama permainan dari perasaannya kamu, ya. Di sini aku lihatnya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku. Lucky terutama take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.